Nah, begini ceritanya. Tanggal 5 Februari kemarin, Ali Ridho, atau dia sukanya dipanggil Babe Ridho, posting video ini di Twitternya. Dan sampai konten ini saya buat, sudah ditonton hampir 300.000 kali, dan ribuan orang lainnya berkomentar. Videonya sih menurut saya memang mengundang tanya. Ada 2 orang aparat TNI dan Polri nampak meringkus entah siapa, juga dibantu 2 orang lainnya. Dan terlihat ada nakes bersarung tangan menyuntik. Masalahnya dalam video yang ia sebar, ada kalimat begini. Fakta yang terjadi di negara demokrasi Pancasila, #cabut mandatori. Nah, cuitan ini heboh. Dan karena melihat track record Ali Ridho yang beberapa kali menebar informasi anti-mandatori vaksin dan segala analisa konspirasi khas ala kadrun soal vaksin, maka banyak pihak yang minta aparat segera bertindak terhadap keonaran yang dibuat orang yang tadinya berbaju penceramah agama ini. Nah, kita telusuri keseruannya di Jumpa Pers episode kali ini. Ridho Assegaf alias Babe Aldo alias Habib Muhammad Ali Ridho bin Husein bin Ahmad Assegaf. Dulu tukang ceramah yang kurang begitu laku. Padahal penampilannya sudah cukup meyakinkan. Lalu konon beralih menjual minyak wangi di marketplace Shopee. Ya. Kurang informasi juga sih apakah benar. Tapi informasi yang saya dapat begitu. Dia adalah penjual minyak wangi dan menggunakan Shopee sebagai tempat jualannya. Tapi memang beberapa orang keturunan Yaman memang memutuskan untuk bisnis di bidang seperti ini. Kalau nggak parfum, biasanya obat herbal. Seperti Fahmi Al-Kathiri. Bahkan Fahmi Al-Kathiri yang kemarin viral karena omongan rasisnya itu menggunakan nama alias Fahmi Herbal. Ya, untung dia jualan herbal, jadi namanya Fahmi Herbal. Coba dia jualan gerabah ya, jadi Fahmi Gentong nanti namanya. Kalau Ali Ridho ini memang tergolong cepat pindah karir. Mendadak ia menjadi aktivis politik trotoar. Disebut begitu karena beberapa kali ya Ali Ridho ini terdokumentasi seolah mengajak ibu-ibu untuk demo. Kok ibu-ibu ya? Apa karena demo yang sering dibuat oleh si Aldo ini adalah demo soal mandatori vaksin buat anak-anak ya? Mungkin bisa jadi begitu. Dalam sebuah orasi didampingi ibu-ibu dengan penutup wajah yang penuh, Ali Ridho berapi-api mempertanyakan akurasi PCR, polusi udara, soal pandemi palsu atau istilah dia itu false pandemi. Luar biasa kan? Dari penceramah, penjual parfum, sekarang jadi aktivis anti-covid jalanan. Terus pakai kaos tulisannya fuck covid. Nah, ya, ini lihat nih, ya kan? Ini maksudnya ngajak ML covid, Be. Sorry, Be, bercanda. Kaos ente, ya kan? Ali Ridho alias Babe Ridho ini ganti profesi jadi semacam SJW lah ya, Social Justice Warrior. Wah, serem. Malah sebagian lagi menjuluki sebagai provokator politik. Apakah melawan negara lebih laku dan ada bohirnya daripada cuman ceramah yang banyak saingannya? Kita tidak tahu. Itu nanti coba kita buktikan ya. Jejak digitalnya cukup banyak. Selain membuat konten untuk kanal pribadinya, ya sedikit mirip Edi Mulyadi lah. Ali Ridho ini juga kerap jadi semacam koordinator lapangan demo. Kita lihat video ini. Dan bahkan pandemi ini kami tengarai adalah pandemi polusi udara. Perhatikan ini. Di saat pemerintah mengatakan akan ada gelombang Omikron, kami menyelidiki bahwasannya tingkat polusi udara sekarang lagi meningkat. Makanya kalian akan melihat beberapa kota besar orang-orang yang tiba-tiba sakit. Itu polusi udara yang diracuni dengan zat PM 2,5. Dan itu ada datanya. Makanya orang yang sudah vaksin pun masih kena karena ini polusi udara. Dan apakah polusi udara menyebabkan penyakit? Ratusan jurnal kedokteran mengatakan polusi udara PM 2,5 sangat bisa menyebabkan penyakit. ISPA namanya, infeksi saluran pernafasan akut. Ya bisa menyebabkan anosmia, badai sitokin, apa yang disebut COVID, itu bisa disebabkan oleh PM 2,5. Polusi udara. Dan ini juga Kemenkes harus bertanya, harus menjawab ini. Sampai hari ini juga PCR sudah banyak yang membuktikan, bukan hanya saya. Beredar juga video orang marah
Hasilnya kenapa positif? Kenapa negatif di sini? Kenapa positif di sana? PCR sendiri sampai hari ini belum diaudit. Ada apa? Kenapa mereka nggak mau membuka data? Ayo rakyat Indonesia sadar. Ini adalah false pandemi. Pandemi yang ditengarai, dihasilkan oleh alat yang tidak kompatibel untuk menentukan pandemi, yaitu PCR. Karena sampai hari ini PCR masih banyak ditemukan melakukan kesalahan. Kalau alatnya salah, maka diagnosanya salah. Kalau diagnosanya salah, maka datanya salah. Kalau datanya salah, masuk ke rumah sakit, maka obatnya salah. Kalau obatnya salah, maka efeknya salah. Efeknya mati. Ayolah Kemenkes, jujur buat rakyat Indonesia. Jujur dong, buat pejabat, jujur dong. Dan buat seluruh rakyat Indonesia, sadar kali. Saya juga menerima video komentar Pak Hendro Priyono. Ya, saya nggak tahu ini video ini tanggalnya kapan, tapi beliau ini adalah seorang tokoh intelijen dan militer Indonesia. Dalam video itu, beliau menyampaikan himbauan, yaitu yang diarahkan kepada WNI keturunan Arab. Mungkin bisa lebih detail ya, keturunan Yaman lah gitu ya. Yang tentu saja yang beliau maksudkan adalah mereka yang menjadi provokator, pembangkang keperaturan-peraturan pemerintah. Pak Hendro Priyono ini menyebut sebagai elit-elit yang omongannya didengar masyarakat banyak ya, yang masih menganggap bahwa apa-apa yang dari Timur Tengah itu adalah kebaikan, masih lugu-lugu lah gitu. Nah, ini videonya Pak Hendro Priyono. WNI keturunan Arab supaya sebagai elit yang dihormati oleh masyarakat kita, cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, jangan memprovokasi rakyat yang kita tahu paternalistik, sehingga apa kata orang yang dia kagumi, rakyat kita itu mengikut saja dan bisa tersesat karenanya. Itu yang saya ingin ingatkan. Bukan saya bernuansa sara, punya sentimen, tidak. Saudara saya itu mertuanya Surya Paloh, itu kan orang Arab. Jadi bukan sara, tetapi saya ingatkan karena saya lihat di dusun-dusun, di desa-desa masyarakat kita, kalau ada orang Arab di situ pidato bicara semua cium tangan. Kalau Cina nggak ada yang cium tangan sama Cina di kampung-kampung. Artinya di sini bahwa masyarakat keturunan Arab, warga negara Indonesia, tahulah posisinya yang dimuliakan oleh rakyat kita itu. Dengan dimuliakannya, tahulah bahwa dia itu dalam posisi yang diharapkan mengayomi masyarakat. Jangan memprovok untuk melakukan politik jalanan. Nah, apakah kalimat Pak Hendro Priyono itu ditujukan untuk salah satunya ke Ali Ridho alias Aldo ini? Menurut saya sih bisa jadi, karena spek yang disampaikan terpenuhi. Nah, selain Pak Hendro Priyono, yang juga nyentil kelakuan Ali Ridho adalah Opung Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut bilang bahwa penganjur tolak vaksin bertanggung jawab kalau ada yang meninggal. Nah, lengkap ya. Karena memang kita tahu ya, data menyebutkan per hari ini sudah 356 orang yang meninggal sejak kemunculan Omikron. Didominasi lansia, komorbid, dan warga yang belum lengkap vaksinnya. Antara Hendro Priyono dan juga Luhut, dua-duanya adalah purnawirawan militer. Artinya bukan orang sembarangan. Ini adalah kode keras ya buat Babe Aldo ini. Kalau kembali kita lihat postingan atau cuitan Ali Ridho, meski ia berkilah tidak menyebut kata vaksin, tapi dengan tagar tolak mandatori, semua juga tahu bahwa yang gencar melakukan tolak mandatori vaksin adalah Ali Ridho ini. Jadi jika sebuah peristiwa dinilai adalah motifnya, maka motif Ali Ridho sangat jelas, memang akan mengarahkan pembaca ya untuk menghubungkan antara peristiwa penangkapan yang ternyata adalah ODGJ ini, orang dengan gangguan jiwa ini, dengan mandatori vaksin gitu loh. Bahkan pengacara dan founder Cyber Indonesia, Muanas Alaidit, juga memperingatkan Aldo ini bahwa apa yang ia cuitkan bisa dikenai pasal 15 Undang-Undang tahun 46 kalau nggak salah ya. Yang bunyinya kira-kira gini: barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.
Kalau pakai pasal ini, masuk ini barang. Itu pasal 15 ya. Babe Aldo itu jelas tulis tagar cabut mandatori dan ngasal mengupload video yang belum pasti kebenarannya. Nah, potensi bikin keonaran itu membuat banyak pendukungnya berkomentar menyudutkan pemerintah. Apalagi kalau terbukti melanggar pasal 14 KUHP. Ah, ini sama nih. Undang-Undang tahun 46 juga ancaman hukumannya 10 tahun. Mirip seperti Edi Mulyadi atau Ferdinand Huta Hayan. Wah, serem Babe Aldo. Asli serem banget ya. Ya, netizen atau warganet pun ramai-ramai menyerbu akunnya Babe Aldo dan meminta Polri untuk segera mengambil tindakan terkait dengan cuitan yang dinilai provokatif dan menyebar hoax. Tangkap si Aldo yang sudah sebar hoax dengan tagar cabut mandatori. Telah menimbulkan banyak tafsir dan berpotensi membuat kegaduhan. Kira-kira gitu tuh kata salah satu netizen ya. Seru banget. Dan berdasarkan penelusuran di sosial media, diketahui video itu merupakan potongan video pelumpuhan seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang kerap meresahkan warga di Kelurahan Mekar di Desa Bojongsari. Bojongsari itu di daerah Depok, Jawa Barat. Ya. Jadi memang ada orang yang katakan kurang sehat jiwanya, nah, dia banyak melakukan gangguan-gangguan, bahkan itu konon membawa pisau. Nah, video berisi gambar itu tuh diunggah di sosmed itu Jumat 4 Februari. Ya. Itu ada Babinkam Timnas, ada Babinsa, ada Ketua RT setempat bersama petugas dinas sosial dan petugas kesehatan Kota Depok tuh melakukan evakuasi orang dengan gangguan jiwa. Ya, karena memang ada aduan dari keluarganya gitu. Jadi video ini sehari kemudian disebar Aldo dengan narasi yang ambigu. Ya. Dan cenderung provokatif. Kita tunggu apakah Aldo punya nyali untuk minta maaf seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ketika mulutnya offset berkesan menghina sebuah ormas, lantas begitu disamperin si Aldo ini juga minta maaf. Atau ketika demo dan dicegat oleh Kapolsek, Aldo pun minta maaf dan bubar. Ternyata memang kesannya aja galak ya, tapi ternyata jiper juga. Demikian jumpa pers, sampai bertemu besok. Aman kan? Saya sabar dong. Dia ngomong sama siap. Jangan semuanya ngomong. Jangan yang sabar. Sabar sayang, sabar. Siap. Siap. Udah, ibu diam aja, Bu. Kami mau ngomong. Diam semuanya. Kecuali 2 orang. Sekarang abang ini kesini, ya. Abang kesini mau orasi atau mau masuk ke dalam. Nah, tunggu dulu. Ini yang akan kami sampaikan ke dalam, biar jelas, gitu kan? Kita di sini menjaga keamanan, Bang. Menjaga keamanan, menjaga ketertiban. Kita mengamankan abang semuanya, kita mengawal sampai selesai. Tapi saya mohon sebagai Kapolsek Gatot Setiabudi, jangan tutup jalan kepentingan umum. Ada orang umum, orang sakit, orang tua. Masuklah ke sini semua. Di sini kita komunikasi. Tadi saya sudah komunikasi dengan abang ini, terus jadi abang yang baju putih tadi, bapak itu. Saya sudah komunikasi, Pak. Saya komunikasi baik, karena saya tahu abang ini penjaga kami. Kami tahu itu. Siap. Makanya saya selalu komunikasi. Abang semua kali ke sini, abang komunikasi dengan saya. Siap. Oke, siap. Siap. Siap.